Halo sobat, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Renegade Immortal episode 32. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Donghua-nya. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Akhirnya orang yang di belakang Wang Lin tiba, yang tak lain adalah Kaisar Kuno yang marah-marah karena batasan yang dibuat oleh Wang Lin membuat dirinya benar-benar memakan banyak waktu. Kaisar Kuno yang melihat batasan di sana juga langsung mengeluarkan 4 bendera putih. Dan mengeluarkan ular putih yang ke arah Wang Lin, namun di sini Wang Lin sengaja tidak memberikan pertahanan ataupun penyerangan. Ia pun tetap tenang karena dirinya percaya dengan tekniknya sendiri. Ular itu pun mendarat di salah satu batasan yang dibuat oleh Wang Lin dan menunjukkan salah satu jalan kecil. Kaisar Kuno yang melihat itu menimbulkan bahwa itu adalah metode jebakan yang begitu licik. Kaisar Kuno melanjutkan untuk menembus batasan, ia terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba yang membuatnya begitu kesal. Kaisar Kuno pun mulai berjalan dan tak lama dari itu beberapa jebakan juga aktif walaupun dilewati dengan begitu mudah. Akan tetapi masih bisa untuk melukainya. Wang Lin juga menciptakan lingkaran ilusi lain dan mengeluarkan segudang bayangan. Seketika semua batasan yang ditampakkan oleh Wang Lin langsung aktif. Itu juga langsung membuat Kaisar Kuno begitu marah, kesal dan juga benci kepada Wang Lin. Karena batasannya benar-benar menyulitkan dirinya untuk mencapai batasan ketiga. Kaisar Kuno tidak menyangka kalau Wang Lin bisa sehebat ini dalam melakukan pembatasan. Dia mengakui kalau dirinya ini telah meremehkan kekuatan dari Wang Lin sejak dari awal, seharusnya dia harus waspada kepada orang lain. Di sini Kaisar Kuno yang menyadari dia pun langsung berlari keluar. Sementara itu sinar lampu warna-warni dari atas muncul di lereng gunung yang membuat Kaisar Kuno menjadi begitu pucat. Sebab jika terkena lampu maka dia juga akan diteleportasikan sesuai keinginan yang membuat batasan tersebut. Jadi contohnya jika terkena lampu tersebut maka Wang Lin bisa sesuka hati untuk menteleportasinya, mungkin saja akan diteleportasi keluar ataupun ditempatkan yang begitu berbahaya. Kaisar Kuno pun dengan cepat mengeluarkan 4 bendera dan langsung membuat terowongan hitam agar dia dapat terlindungi dari sinar lampu tersebut. Beruntung saja harapan dia benar-benar berhasil. Wang Lin yang menuju ujian ketiga, sedang menyebarkan akal ilahinya dan juga melahap jiwa yang berada di sana. Setelah banyak melahap begitu jiwa, Wang Lin mengangkat kedua tangannya, ia membuat bebatuan di sekitarnya mendekat dan menjadi sebuah gunung yang begitu besar. Wang Lin mengeluarkan api biru dan diarahkan ke gunung tersebut serta mengeluarkan lingkaran ilusi yang membuat gunung tersebut berubah menjadi sebuah benteng yang begitu besar. Wang Lin yang berada dalam gunung, ia menyebarkan perasaan ilahi ataupun akal ilahi yang membuat jiwa yang berada di sana langsunglah ketakutan kepadanya. Di sisi lain Duan Muji bersama dengan Wang Jingyi berada di tantangan ketiga, mereka berhasil melewati gunung pembatasan. Karena batu giok yang didapat Tuan Muji dapat menerobos semua batasan. Akan tetapi juga giok tersebut hanya bisa digunakan sekali saja. Alasan mereka terjebak di tantangan ketiga adalah ada banyak makhluk aneh yang begitu kebal terhadap mantra dan juga menyedot energi spiritual mereka. Yang bisa mengalahkan makhluk tersebut hanyalah mantra kematian milik dari Wang Lin. Selain itu Su Liqing dan juga Kaisar Kuno berada di sana. Akan tetapi mereka terpisah, dan Kaisar Kuno berada di tempat yang tidak sangatlah diuntungkan. Karena ia ini masihlah dikerumuni oleh jiwa yang berkeliaran dan untungnya juga ia berada di dalam pagoda yang dibuat dari 4 benderanya. Kembali kepada Wang Lin yang sudah menemukan pintu masuk dan melihat ada sekumpulan jiwa yang berkeliaran. Ia juga mendapat informasi dari jiwa yang dikendalikan kalau mereka ini telah menemukan Su Liqing dan Kaisar Kuno dan juga Tuan Muji serta Wang Jingyi. Wang Lin mengirimkan indera ilahinya ke Kaisar Kuno yang sedang memakan pil untuk menjaga cahaya dari pagodanya. Wang Lin memberikan perintah kepada jiwa yang di dekatnya untuk menyerbu pagoda tersebut. Alhasil cahaya pagoda yang redup membuat Kaisar Kuno menjadi begitu panik. Ia pun langsung membuat gelombang cahaya untuk menahannya. Akan tetapi ia hanya bisa memperlambat sementara saja. Secara tiba-tiba juga ada sebuah sobekan besar di angkasa yang mengeluarkan iblis yang begitu besar. Dia mengatakan tidak ada yang diizinkan keluar dari sini. Lalu ia pergi ke tempat Wang Lin dan Kaisar Kuno berada. Wang Lin yang asik-asik sedang tenang, ia terkejut ketika mendapatkan penglihatan dari jiwa yang dikendalikan.
Ternyata itu iblis dari Meng Tuozi. Wang Lin segera meminta Kaisar kuno untuk memberikan harta warisan. Kaisar kuno mengatakan kalau yang memilikinya harta warisan adalah Su Liqing. Akan tetapi Wang Lin tidak percaya dan tetap menyerangnya. Alhasil Kaisar kuno pun mengeluarkan harta warisannya yang berupa giok dan memberikannya kepada Wang Lin. Sayangnya Wang Lin tidak memberhentikan serangannya. Alhasil pagodanya hancur dan dia pun langsunglah diterkam. Salah satu jiwa yang membawa tas pegangan milik dari Kaisar kuno memberikan kepada Wang Lin. Tak lama dari itu juga Meng Tuozi tiba dan melihat Kaisar kuno yang dikelilingi oleh jiwa yang berkeliaran. Meng Tuozi juga meraih dasar kuno dan melempar ke dalam robekan yang ia buat yang di mana tempat itu bernama Laut Darah Dewa Iblis. Yang di dalamnya banyak kultivator yang mirip dengan Meng Tuozi, ada juga seseorang di sana yang membuat Kaisar kuno memuncak, karena itu adalah orang yang pernah masuk bersamanya 1000 tahun yang lalu, yaitu Raja Iblis Api Merah serta Raja Selatan yang tak terkalahkan bahkan penyihir di langit. Hal tersebut juga membuat dia sangatlah ketar-ketir. Wang Lin yang melihat Meng Tuozi pergi ke arah Duan Muji dan ia bergegas pergi menuju ke alam 4, akan tetapi dia juga melihat Tuan Muji dan Wang Jingyi yang dikalahkan dengan begitu mudah. Dan memasukkan mereka ke dalam robekan yang dibuatnya. Kali ini ia dengan cepat menuju ke tempat Wang Lin, alhasil Wang Lin berencana untuk ke tempat Su Liqing. Setelah itu Wang Lin bergerak ke arahnya menyuruhnya untuk menjauh. Sebab ia bersama dengan banyak jiwa yang sedang berkeliaran. Di saat itu juga Wang Lin pun tersenyum dengan begitu dingin serta berterima kasih kepadanya. Ternyata Wang Lin membuat Su Liqing bertarung melawan jiwa Meng Tuozi. Su Liqing juga terkejut melihat jiwa Meng Tuozi yang memiliki wujud seperti itu. Meng Tuozi yang melihat Su Liqing memiliki perasaan yang begitu familiar. Begitu juga dengan yang lain, akan tetapi ia sama sekali tidak bisa mengingatnya. Dan dia berkata kalau dirinya ini bukan lagi Meng Tuozi yang mereka kenal melainkan Dewa Iblis. Saat itu juga Meng Tuozi membuat celah besar yang mengeluarkan sosok merah untuk melawan Su Liqing. Sedangkan untuk dirinya langsung pergi ke arah Wang Lin. Di situ mereka main kejar-kejaran yang ternyata sosok merah tersebut adalah gurunya dari Su Liqing yang telah berubah menjadi iblis. Su Liqing bertanya-tanya apa yang terjadi dengan gurunya. Ketika gurunya memberitahu, Su Liqing tiba-tiba meledakkan tubuh pemuda tersebut yang membuat kabut merah. Dan Su Liqing pun mencoba untuk pergi dari sana juga. Berpindah kepada Wang Lin yang sedang main kejar-kejaran dengan jiwa Meng Tuozi. Ia mengeluarkan api biru dan mengeluarkan pedang hitam beracunnya ke arah Meng Tuozi. Ketika Meng Tuozi nabrak api birunya membuat lapisan es yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan juga pedang hitam beracun itu berhasil mengenai bahunya. Meng Tuozi langsung mencabutnya dan merasakan perasaan yang begitu akrab dengan pedang tersebut. Sementara itu Wang Lin yang hampir sampai di pintu keluar ia merasakan pedang hitamnya sedang dalam bahaya. Wang Lin langsung membuat beberapa tanda yang membuat pedang tersebut melepaskan diri dan berhasil melarikan diri. Meng Tuozi sendiri memasang wajah yang begitu suram dan sangatlah benci kepadanya. Nah sampai di sini dulu bocoran Renegade Immortal episode 32-nya yang saya bocorkan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa menghibur Anda dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.